Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan, seperti imam, ulil amri, amirul mukminin, atau khalifah. Kepemimpinan atau imamah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja amma, ammahum wa amma bihim, artinya mendahului mereka, yaitu imamah. Sedangkan al-imam ialah setiap orang yang diikuti. Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat. Dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-74, kata imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan yang lurus. Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar atau imamah kubro umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh ahlil halli wal aqdi dalam majlis syuro untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem Rob alam semesta. Secara terminologi, kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh-mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemimpin sendiri harus memiliki jiwa dan kepribadian yang tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja yang dipimpin. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yakni tentang pentingnya seorang pemimpin. Hadis yang pertama yakni idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum, yang artinya jika ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini juga memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok yang sedikit pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dalam hadis lain juga disebutkan, yakni yang datangnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Dan seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanyai dari hal yang dipimpinnya. Dan kemudian sekalipun pemimpin dan akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya dari hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melakukan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak atau asar bagi yang dipimpin, melainkan lebih dari itu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya. Di hadis lain juga disebutkan dari sahabat Abu Ja'la bin Jasar radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang yang diamanati oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati dan ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara garis besar menekankan para pemimpin untuk memberi suri taulatan yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Suri taulatan ini harus diwujudkan dengan membuat kebijakan serta keputusan yang tidak menipu serta melukai hati rakyatnya. Menurut hadis di atas, pemimpin yang menipu serta melukai hati rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Dapat disimpulkan bahwa Allah sangat murka kepada pemimpin yang menipu rakyatnya. Menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana, sebab pemimpin dalam gambaran Nabi SAW adalah bekerja bagi orang banyak, bukan sekedar penguasa. Dan bekerja seperti digambarkan oleh Al-Quran haruslah orang yang kuat dan terpercaya, seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban 26. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Pemimpin yang amanah tidak akan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik. Mungkin itu. Selanjutnya yaitu larangan untuk berambisi menjadi seorang pemimpin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kalian akan menginginkan kekuasaan, yakni sesuatu yang akan disesali pada hari kebangkitan. Betapa nikmatnya perempuan yang menyusu dan betapa celakanya perempuan yang menyapih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, hak untuk memilih pemimpin berada di tangan masyarakat. Tidak diperkenankan seorang mengaku dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin dan memaksa masyarakat untuk menaati kepemimpinannya. Pemimpin sejati adalah orang yang dipilih masyarakat karena memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari yang lainnya, dan ia mendapatkan ridho dari mayoritas masyarakat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk tidak mengemis jabatan sebagai pemimpin. Beliau menjelaskan bahwasanya apabila kita dipilih menjadi pemimpin tanpa adanya ambisi di dalam hati, maka Allah akan membantu setiap urusan kita sebagai seorang pemimpin. Begitupun sebaliknya, apabila kita terpilih menjadi pemimpin dengan adanya ambisi dalam hati, maka Allah akan berlepas tangan atas urusan yang kita terima sebagai seorang pemimpin. Hadis tersebut secara tidak langsung mengingatkan setiap manusia tidak boleh berambisi menjadi seorang pemimpin, karena ambisi sendiri adalah salah satu sifat setan, di mana kita akan dibuat buta dengan segala tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Apabila seseorang telah berambisi pada suatu hal seperti menjadi pemimpin, maka seseorang itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi ambisinya. Dan jika seseorang menjadi pemimpin dengan hasil ambisi, maka pemimpin itu akan terus membuat ambisi-ambisi lain yang bersifat membutakannya. Buta yang dimaksud adalah seorang pemimpin sudah tidak lagi mendengar suara rakyatnya, dan seorang pemimpin yang menghiraukan suara rakyatnya akan tenggelam dalam kehancuran.